Ya, selamat malam dan selamat pagi, selamat sore. Ya, pokoknya selamat lah pokoknya. Rekan-rekanku yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam budi luhur. Rekan-rekanku yang saya banggakan dan saya hormati, di kelas kita yang ICT atau TIK ini, kemarin kita sempat bahas ya soal Security Nexus, soal transformation kuadran. Ini kita akan bahas beberapa materi yang menyangkut soal security nexus-nya, terutama di Transnational Crime Organization. Sebentar, kita screen share dulu. Oke, ini kelihatan nggak teman-teman? Moga-moga kelihatan ya. Ya, kemarin kita ngebahas soal castles. Begitu castle berbicara soal sosial media di nodes, ada activities which technologies, terus ada namanya democratization of information. Nah, kita sudah melihat nih paradigma bagaimana budaya menyampaikan informasi akhirnya masuk nih, akhirnya berkelindan ya, berkaitan erat dengan ICT. Nah, kemarin kita sudah melihat ini soal konteks transformation, actor, issues, personal, dan structural. Nah, semuanya buat transformasi. Tapi kita belum bahas secara menyeluruh mengenai apa? Mengenai bagaimana Transnational Crime Organization. Oke. Si Arca sudah ngomong nih bahwa pelaku kejahatan transnasional terutama organisasinya itu lebih canggih dibanding para penegak hukumnya. Kenapa? Mereka sudah nyiapin penawarnya, mau menyiapin measures ya. Measures itu cara-cara untuk menangkal dari para penegak hukum untuk uncover, untuk membuka tabir, menyetop atau menangkap mereka. Kenapa? Karena cyber terrorism itu adalah bagian dari TOC sekarang, Transnational Crime Organization. Walaupun kriminal dengan terorisme itu definisinya yang berbeda, tetapi organisasinya bisa jadi serupa. Nah, kalau kalian pasti di kelas, ya kelasnya Bu Anggun, mungkin kelasnya Bu Tulus, kelasnya Mbak Denada, atau ada kelasnya Mbak Vivi, dan Mbak Tania pasti sudah kenal bahwa banyak organisasi teroris melakukan tindakan-tindakan kriminal atau aksi-aksi kriminal untuk menggalang dana ataupun menyiapkan pundi-pundi finansialnya untuk melancarkan aksi terorisme. NATO tahun 2008 ngasih quote, cyber attack using exploiting computer communications network to cause sufficient destruction. Tujuannya generate fear sama intimidation. Itu kalau berbicara soal cyber terrorism. Tapi aksi-aksi mengenai kriminalitas di dalam aksi terorisme jelas karena si Wilson 2003 Criminal Act perpetrated through computer resulting in violence, death, and destruction, creating terror. Jadi kejahatan yang terjadi di kejahatan transnasional itu nggak hanya bertujuan untuk mendapatkan hasil finansial ataupun sejumlah uang untuk kegiatan teror, tapi punya dampak kematian, kehancuran, ketakutan, dan seterusnya. Oke. Kita bicara soal cyber dulu. Ini menarik nih. Kalau saya tanya sama kalian, cyber itu apa? Pasti nggak mau. Apa ya? Cyber berasal dari bahasa Yunani, artinya skilled in steering and governing. Keren nggak tuh orang Yunani? Punya terminologi kata-kata cyber. Tapi kata-kata yang berbicara soal cyberspace yang bentuknya di kita sekarang, ada di network, ada di internet, itu dari novel. Novelnya William Gibson tahun 84 berbicara soal space, world, universe, reality in the virtual realm. Yang kita lihat sekarang adalah internet. Jadi novelnya menjadikan kenyataan nih si William Gibson. Jadi environment-nya itu sekarang dikenal sebagai internet. Yang kita lakukan, kita nikmati, kita
usahakan bersama, bahkan banyak perusahaan-perusahaan atau pekerjaan dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan cyber, dengan internet. All the communication activities and interconnection of human beings through computer device innate to this medium. That is cyber environment. Loh, kok ini kita ngomong TOC, sekarang ngomong terorisme. Balik lagi dulu. Nih, rekan-rekanku, kita lihat challenging, organizing, executing transnational crime. Untuk apa? Key concern. Jadi banyak negara-negara yang punya organisasi keamanan internet itu punya kekhawatiran bahwa nantinya organisasi kriminal antar negara berubah menjadi organisasi terorisme. Dan memang betul, kita lihat di sini. Nah, objeknya itu kan training, fundraising, communicating, planning, spying. Tapi kita hubungkan di atasnya. Nah, mana tuh? Nah, ini dia. Tapi menghasilkan violence, death, distraction, sama teror. Berarti kejahatan di dunia maya, cybercrime yang dilakukan oleh Transnational Crime Organization, kalau menghasilkan ya kan, kekacauan, kematian, kehancuran, ataupun menciptakan teror, itu bisa masuk ranahnya cyber terrorism. Nah, makanya kita bahas bahaya lagi soal knowledge and skill ya. Yang pertama organizational. Jadi orang-orang ini udah kayak negara sendiri, quasi state. Wah, bahasanya keren, quasi state. Dia punya ada resource-nya, ada intelijennya dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya terorisme itu achievement-nya itu soal political will, untuk political gain. Karena teroris itu berbicara soal hal-hal yang politis, sedangkan crime berbicara soal apa? Money. Berbicara soal resource, berbicara soal funds. Sesuatu yang kelihatan berbeda, tapi bisa jadi satu organisasi. Yang kedua, disruptive activity usually do not entail grave consequence, except perhaps in case of unpredictable knock-on effect. Ini Brickey 2012 berbicara bahwa orang nggak ngangka bahwa kegiatan cybercrime ini akan punya dampak ke cyberterrorism. Karena tadi, rupanya menciptakan teror, menciptakan ketakutan, menciptakan kekerasan, hal-hal yang jadi kekerasan, menciptakan kematian maupun kehancuran. Kalau sudah masuk ke situ, kategori sudah masuk cyberterrorism. Maka pelaku kejahatan transnasional, organisasi maupun individu, jika aksi-aksinya ya kan klausul yang keluar 4 tadi, violence, destructions, death, or terror, itu masuk kategori cyberterrorism. Ya, yang terakhir adalah destruktif. Masih ingat saya bahas kemarin soal ransomware. Bayangkan yang di ransomware itu database rumah sakit, BPJS. Gimana coba? Ada organisasi kriminal minta tebusan ke negara gara-gara mereka ngeinfeksi seluruh database BPJS. Kira-kira yang ngamuk pemerintahnya itu masyarakatnya. Saya kira netizen. Karena sangat keterlaluan. Dan itu menciptakan teror nggak? Iya. Kematian? Iya. Kerusuhan? Iya. Dan kerusakan. Ini kerusakan yang masif. That's cyber terrorism in real deal. Yang terakhir, cyber terrorism tidak hanya dilakukan oleh organisasi, tadi ya, non-governmental organization, NGO, atau non-state actor, bukan aktor negara, tapi dilakukan oleh negara juga. State actor,
terutama dalam waktu itu tahun 98 NATO nggak sengaja ngebom kedutaan Tiongkok, kedutaan Cina di Kosovo, dan hacker Cina, para peretas internet Cina, ngeretas sistem keamanan dan database NATO untuk aksi balas dendam. Nah, hal seperti ini kita back ke atas sebelum kita tutup. Ini adalah transformation context, actor transformation, issues, personal, and structural. Kita lihat bahwa dari awalnya Nexus tadi ya, kaitannya tadi soal ICT, berkaitan individu sama organisasi, sekarang mainnya negara. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan taruh di chat di bawah ini nanti, di bawah tab-nya. Materi-materi nanti akan re-upload lagi khusus untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Stay healthy, ya kan? Have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budi luhur.